Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik kedua kita pendengar terkait dengan Ombudsman soroti tata niaga sapi di Nusa Tenggara Timur. Dan terkait dengan hal ini di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Darius Bedadaton sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi RRI. Baik, Pak Darius, ini apa yang menjadi latar belakang ataupun alasan utama Ombudsman RI perwakilan NTT menyoroti tata niaga ya sapi di wilayah NTT ini, Pak Darius? Ya, jadi persoalan tata niaga sapi di NTT ini memang persoalan lama sebenarnya ya. Jadi, kami sendiri pernah melakukan kajian soal ini pada tahun 2017 yang lalu dan sudah memberi masukan ke gubernur saat itu. Tapi ada banyak perbaikan, namun masih ada satu dua hal yang perlu membutuhkan perbaikan. Kemudian kami di awal tahun 2025 ini juga masih menjadi keluhan dari saudara-saudara kita pengusaha yang mengurus soal sapi ini, terutama di Kabupaten Kupang, TTS, dan Kabupaten Tengah Utara. Ini daerah-daerah yang kuota sapi anak puaunya terbesar dari Kabupaten Kupang. Mungkin populasi sapinya juga paling tinggi dari semua kabupaten. Yang mereka keluhkan, ini masih beberapa substansinya masih sama dengan yang mereka sampaikan pada 2017 yang lalu. Antara lain, pertama, proporsional pembagian kuota pengeluaran sapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota. Ini yang mereka keluhkan adalah belum adanya formula khusus yang digunakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota untuk membagi kuota pengeluaran bagi para pengusaha yang mengirim. Nah, ini tidak proporsional ini menurut mereka ini merupakan potensi suap, diskriminasi, monopoli dan seterusnya bagi pengusaha-pengusaha tertentu. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu melakukan tata kelola ini niaga sapi ini? Kedua adalah dugaan fee dengan besaran tertentu kepada pemberi rekomendasi dan petugas teknis yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan timbang hewan di kandang. Jadi pada saat mereka mengajukan rekomendasi pengiriman itu akan ada petugas teknis yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan timbang badan. Ini menurut mereka juga ada indikasi fee-nya dalam upaya mereka meloloskan sapi yang belum memenuhi kriteria berat hidup sapi Bali. Jadi di peraturan gubernur nomor 52/2023 itu tentang pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran, dan peredaran ternak produk hewan dan hasil ikutannya di NTT, itu ada salah satu pasal di sana yang mengatur bahwa berat badan sapi yang bisa dikirim keluar NTT itu paling rendah 275 kg. Nah, ini di lapangan menurut teman-teman pengusaha ini jarang kita ketemu sapi yang beratnya 275 kg. Ya paling di bawah 275, sehingga untuk meloloskannya mereka mesti ya menyiapkan fee segala macam tadi ya. Nah, ini nanti masih perlu dikonfirmasi lagi. Kemudian mereka juga mengeluhkan masih ada rekomendasi pengiriman sapi yang terbit oleh sapi yang sama. Jadi terbit oleh sapi yang sama yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten lain. Ini menurut mereka karena tidak ada penandaan sapi ya atau IRTEK. Pada saat mereka periksa itu tidak ada tanda khusus, sehingga kadang-kadang yang nakal itu masih bisa membawa sapi itu diperiksa ke kabupaten lain. Sapinya sama saja, tapi keluar rekomendasi gitu itu. Kemudian yang keempat, itu adalah jual beli rekomendasi. Jadi ada pengusaha pemegang rekomendasi, dia dapat rekomendasi dari Dinas Peternakan, tetapi dia tidak punya sapi. Kemudian ada yang punya sapi tidak dapat rekomendasi, rekomendasinya sudah habis karena kuotanya habis dan seterusnya. Sehingga yang tidak punya sapi ini kemudian membeli yang punya sapi tapi tidak pegang rekomendasi, kemudian dia membeli rekomendasi kepada temannya pengusaha lain yang tidak memiliki sapi tapi dia punya rekomendasi.
Jadi jual beli rekomendasi istilahnya ya. Nah, Yang tidak punya sapi punya rekomendasi, sementara yang punya sapi tidak punya rekomendasi, sehingga mereka tukaran. Gitu. oke. Kemudian yang terakhir itu mereka mengatakan bahwa mereka sulit mendapat sapi dan berat 275 itu, sehingga mereka terpaksa harus menerobos kriteria itu dengan menyiapkan sejumlah uang. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang membuat kami harus berdiskusi dengan Pak Gubernur untuk masalah ini. Baik, dari temuan yang ada setidaknya yang ini juga akan berdampak ya dari tata niaga yang tidak tertib terhadap peternak lokal, konsumen dan juga pasar sapi itu sendiri ya Pak Darius ya. Dampaknya seperti apa nih? Ya, ini berdampak ya. Dari soal-soal ini saya menduga bahwa karena biaya di jalan ini sangat banyak untuk teman-teman pengusaha, biaya-biaya operasi mereka di jalan sangat banyak, sehingga mereka tentu akan menekan juga harga sapi di tingkat petani peternak, kan begitu. Hukum pasarnya begitu. Jadi tentu ini akan mempengaruhi harga sapi di tingkat petani kalau biaya-biaya yang keluar di jalan terlalu banyak gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kita ini berharap agar tata niaga yang kita bikin di NTT ini menguntungkan para petani peternak. Artinya mereka dengan beternak itu mereka bisa sejahtera. Oke. Jadi jangan sampai yang sejahtera itu para pengusaha yang Percaloan mengantar ya. pulau punya, mereka dapat lebih banyak daripada peternak yang biaya produksinya tentu mahal karena dia piara bertahun-tahun. Sementara saudara-saudara kita yang mengantar pulau kan hanya punya modal uang untuk membeli saja. Jadi Baik. kita berharap para petani peternak kita ini mendapat keuntungan dari seluruh tata niaga ini. Proses tata niaga yang dibuat pemerintah ini harus lebih bisa mendukung para petani dan peternak kita untuk lebih sejahtera. Kira-kira intinya kami ingin seperti itu. Baik, ada menurut pandangan dari Ombudsman sendiri nih Pak Darius, sejauh mana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan tata niaga yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur? Ya, sebenarnya pemerintah daerah, terutama teman-teman dinas peternakan provinsi dan kabupaten kota ini sudah punya peraturan gubernur ya. Mereka sudah bikin peraturan gubernur yang tadi saya sampaikan, di peraturan gubernur nomor 52 2003 tentang pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran dan peredaran ternak. Ini sudah diatur dengan baik, termasuk berat sapi tadi. Nah, tetapi di lapangan ini perlu ada pengawasan lagi karena ternyata kita punya sapi-sapi tidak banyak yang beratnya 275, sehingga di lapangan yang mereka kirim itu ya jauh di bawah kriteria ini. Jauh di bawah kriteria ini sehingga terjadi macam-macam tadi dan seterusnya. Sehingga pengawasan ini diperketat dan perlu kami kemarin disampaikan melalui surat resmi gubernur, perlu dilihat kembali atau direvisi atau review kembali khusus pasal mengenai berat sapi itu. Karena di NTT ini kita mungkin sistem peternakan kita itu belum terlalu modern ya, sehingga para pengusaha kita menaikkan berat sapi hingga 275 melalui sistem peternakan yang tradisional itu berat bukan main ya, kecuali yang agak modern seperti di Australia dan seterusnya itu cepat gitu, sehingga mereka butuh dukungan pemerintah dengan menurunkan sedikit berat badan ini sehingga para petani kita bisa menjual sapinya dengan lebih mudah. Baik. Kalau sekarang ini, kalau 275 ya mereka punya sapi berat di bawah 275 ya pedagang kita beli ya tentu harganya negonya lebih murah kan, karena dia belum memenuhi kriteria. Gitu. Oke. Itu yang kita harapkan. Baik, dan ini juga menjadi rekomendasi konkret ya dari Ombudsman sendiri kepada pihak-pihak terkait untuk bisa memperbaiki ya tata niaga di NTT begitu ya Pak Darius. Ya, kami dalam surat resmi itu minta atau memberi saran ke Bapak Gubernur untuk pertama mempertimbangkan mengkaji kembali peraturan tadi 52 tentang berat sapi tadi. Kemudian kami juga minta mereka Pemprov menetapkan standar pelayanan terkait waktu penerbitan keputusan gubernur. Ini begini, kita setiap tahun itu pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, mengeluarkan yang namanya surat keputusan gubernur alokasi pengeluaran ternak besar, sapi, kerbau, kuda, dan seterusnya. Itu ada SK-nya, nanti SK ini kemudian dia membagi kuota masing-masing kabupaten berdasarkan populasi sapi di wilayahnya, kira-kira kabupaten mana yang dapat lebih banyak, dan seterusnya itu sudah diatur.
Akan tetapi karena standar waktu keluar SK gubernur ini, kadang-kadang dia keluar SK itu bulan Maret, kadang-kadang tahun lalu dia keluar bulan Mei dan seterusnya, sehingga petani peternak kita menjual sapinya dari bulan Januari sampai keluar SK itu kan agak sulit. Karena kalau ada SK dulu baru sapinya bisa keluar. Maka sebelum SK-nya terbit, sapi-sapinya itu sulit sekali terjual kepada pengusaha yang hendak antar pulau, kecuali mereka jual di pasar. Tapi kalau di pasar berapa sih orang yang bisa membeli sapi kan? Tidak banyak. Sehingga mereka kesulitan kalau mau bayar anaknya sekolah, mau kebutuhan lain dan seterusnya dengan menjual sapi itu sulit karena sapinya belum bisa terjual sepanjang SK gubernur belum terbit untuk antar pulau. Itu yang kita minta, sehingga kalau bisa SK-nya muncul di Januari sehingga mereka mau jual sapinya di Januari bisa. Bisa ya, oke, baik. Dan dari Ombudsman sendiri apa yang menjadi harapan ini Pak Darius terhadap masa depan tata niaga sapi di NTT, terutama demi kesejahteraan peternak dan juga stabilitas ekonomi daerah kita? Ya, ini nanti kami akan terus-menerus setelah mengeluarkan surat ini akan kami monitor lagi, kami diskusikan lagi dengan Pak Gubernur untuk melihat kira-kira dari tata niaga ini apakah ada yang perlu kita review semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan petani peternak. Nanti kami diskusikan. Ya, pandangan kami sudah kami sampaikan secara resmi. Nanti kita tunggu pertimbangan Dinas Peternakan dan Gubernur apakah pandangan kami ini bisa diterima, tepat, bisa diterima, perlu kita diskusikan sehingga ada kebijakan, sekali lagi kebijakan yang menguntungkan petani ternak agar mereka lebih semangat lagi beternak gitu. Tidak perlu kita kampanye-kampanye sosialisasi untuk mereka ternak, tapi dengan tata niaga yang menguntungkan mereka, otomatis mereka akan rajin beternak karena keuntungannya lebih besar. Baik. Itu yang kita harap. Oke, terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya.